Ini adalah rahasianya kenapa di channel Jadi Bos ini menyarankan teman-teman semua memiliki minimal 3 kumbung dalam pembuatan jamur bongkol jagung seperti ini. Selain juga bisa memutar jamur supaya setiap hari terus ada, juga untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Misalkan satu kumbung rusak, maka ada ganti di kumbung yang satunya atau kumbung lainnya. Selain itu, juga nanti pemrosesan jamur bongkol jagung seperti ini akan tetap selalu bagus ketika dipasarkan. Nah, di video kali ini saya akan sharing secara lengkap cara pemutaran di 3 kumbung ini supaya teman-teman itu bisa mencontoh kenapa setiap hari atau setiap dipasarkan jamur ini akan selalu bagus. Nah, sebelum kita membahas lebih detail, di sini saya akan mengulas beberapa hal untuk teman-teman supaya mengetahui bahwasanya berapa banyak teman-teman menyadari tentang jamur bongkol jagung seperti ini yang pada awalnya mungkin pertumbuhannya besar dan bagus. Seiring berjalannya waktu teman-teman memanen jamur ini, lambat laun jamur ini akan merosot terus, mulai dari bentuk jamurnya yang sudah mengecil dan juga hasil panennya yang sudah berkurang, yang mungkin bisa jadi itu sudah tidak menarik lagi untuk teman-teman memasarkan jamur ini. Nah, di sini saya memberi contoh jamur yang usianya sudah 27 hari masa panen. Dan kualitasnya ini tetap bagus seperti ini, walaupun secara bentuk ini sudah mengecil. Akan tetapi, tekstur dari jamur ini kualitasnya tetap bagus. Jadi seperti ini kondisi untuk di 27 hari saya memanen jamur ini. Nah, berhubung di contoh saat ini saya memberikan di usaha modal minim setidaknya 3 kumbung ini, maka yang harus teman-teman perhatikan di kumbung yang satunya teman-teman harus bisa memastikan ini akan menyusul untuk pertumbuhannya. Nah, untuk cara pembuatannya, untuk jedahnya di video sebelumnya sudah saya bahas, dan setidaknya usia yang teman-teman buat 2 kumbung terlebih dahulu itu setidaknya sudah 10 hari atau 15 hari, maka teman-teman baru tebar yang 1 kumbung untuk susulan. Nah, di saat kondisi jamur yang 27 hari seperti ini, maka yang terjadi nanti kumbung susulan yang sudah dibuat maka akan menyusul tumbuh jamur. Nah, ketika kumbung yang satu ini sudah tumbuh jamur seperti ini kan bagus jamurnya. Maka kemudian ini dicampur menjadi satu, yang kemudian hasil jamurnya ketika teman-teman memasarkan selalu bagus. Jadi ini sebagian teknik dalam pemasaran jamur bongkol jagung seperti ini. Karena jika teman-teman langsung serentak membuat misalkan, maka tidak ada jamur susulan yang bagus untuk membaur jamur lama yang teman-teman buat. Jika hanya mengandalkan hasil panen yang teman-teman buat secara serentak, maka secara otomatis itu jamurnya akan merosot dan ketika dipasarkan itu ada penurunan dari hasil jamurnya dan juga kelihatannya kurang seperti biasanya yang teman-teman mungkin awalnya memasarkan jamur ini bagus, tapi kemudian dengan berjalannya waktu teman-teman manen jamur ini maka akan terasa beda ya ketika dilihat. Nah, untuk mengantisipasi hal yang seperti itu, solusinya teman-teman harus ada kumbung susulan yang harus dijadikan campuran nantinya ketika kumbung awal yang teman-teman buat itu supaya tetap bagus ketika memasuki cara pemasaran kepada konsumen. Jadi nanti kelihatannya jamur ini tetap
tidak membosankan ya ketika dilihat konsumen, jadi lebih tertarik seperti itu. Jadi poinnya, teman-teman jangan tanggung ketika ingin mencoba membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini, yang setidaknya teman-teman punya minimal 3 kumbung ya, itu untuk pembelajaran supaya teman-teman itu bisa lebih memahami. Dan juga nanti kelebihannya adalah ya ketika kumbung satu rusak, maka nanti bisa dilihat di kumbung yang satunya lagi perolehan jamurnya seperti apa. Jadi ibaratnya teman-teman mencoba membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini. Jika misalkan satu kumbung teman-teman buat, maka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, otomatis teman-teman rugi waktu dan rugi biaya untuk pembelajarannya. Jadi 3 kumbung ini juga memudahkan teman-teman semua. Selain untuk pembelajaran membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini, juga setidaknya dalam pembelajarannya teman-teman tidak rugi biaya maupun rugi tenaga. Dan mungkin teman-teman bertanya, kenapa jamur ini semakin lama akan semakin merosot dan menurun? Tentu itu sudah pasti akan dialami bagi pembudidaya jamur bonggol jagung seperti ini. Karena setiap hari sudah dipanen, otomatis yang tumbuh itu jamur yang dari tunas yang teman-teman patahkan dalam memanen, itu kan kualitasnya sudah tidak akan besar seperti yang awal teman-teman panen. Tapi yang perlu teman-teman catat di sini adalah jamur yang kualitasnya turun itu kisaran di hari ke-15 hari ke atas. Itu sudah mulai ada penurunan dari bentuk jamur maupun dari kualitas. Teman-teman harus bisa memperhatikan kondisi jamur di saat usia 15 hari ke atas. Nah, jika hal yang seperti ini terjadi di 15 hari ke bawah atau belum nyampe 10 hari kualitasnya sudah menurun, itu pasti dalam cara perawatan atau dalam cara pembuatan teman-teman pasti ada yang keliru dalam pembuatannya. Ya tapi teman-teman tidak boleh langsung menyerah ya, karena kan kalau membuat 3 kumbung nanti tetap terganti dengan hasil yang teman-teman buat. Setidaknya jika teman-teman gagal dalam membudidayakan pertama kali, setidaknya tidak mengalami kerugian terlebih dahulu. Beda halnya ketika teman-teman membuat hanya 1 kumbung, maka ketika terjadi kekeliruan itu tidak ada yang akan mengganti dari hasil jamur yang teman-teman praktekkan. Jadi intinya tetap bersabar dalam membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini sampai benar-benar teman-teman bisa menemukan solusi bagaimana memperbaiki cara buat jamur bonggol jagung seperti ini ke depannya. Jadi bisa dipahami ya untuk konsep pembelajaran kali ini. Semoga video ini selalu memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.